Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, apakah pada naat atau pada hal ini harus terdapat robit? Sebagaimana yang terdapat pada contoh, Ja'a Zaidun rokiban, dan juga yang terdapat pada lafadz Ja'a rojulun sholihun. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, rokiban padahal menaiki kendaraan. Atau Ja'a rojulun sholihun, Ja'a telah datang rojulun, siapa seorang laki-laki, sholihun yang soleh. Pada contoh yang pertama, lafadz rokiban ini berkedudukan sebagai hal, sementara pada contoh yang kedua, lafadz sholihun ini berkedudukan sebagai naat atau sifat. Apakah pada lafadz rokiban yang berkedudukan sebagai hal dan yang ada pada lafadz sholihun yang berkedudukan sebagai naat ini harus terdapat robit? Untuk membahas hal ini, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu yang dimaksud dengan robit. Robit itu adalah kalimat atau lafadz yang keberadaannya adalah sebagai penghubung. Penghubung dari dua susunan kalimat, di mana kedua susunan yang ada ini pada asalnya dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, pada susunan yang kedua ini diberi robit agar untuk menunjukkan bahwa susunan yang kedua ini masih memiliki hubungan atau masih memiliki kaitan dengan susunan yang pertama. Selanjutnya, apakah lafadz yang berkedudukan sebagai hal dan yang berkedudukan sebagai naat ini harus ada robit, harus ada lafadz yang berfungsi untuk menghubungkan dengan susunan kalimat sebelumnya. Robit pada dasarnya ini hanya terdapat pada jumlah, di mana pada jumlah di sini nantinya akan terdapat dhamir, yang mana makna daripada dhamir itu kembali kepada jumlah sebelumnya. Jumlah yang pertama yang di dalamnya terdapat robit atau yang terdapat di dalam dhamir dengan jumlah sebelumnya pada asalnya tidak memiliki hubungan. Pada asalnya bisa berdiri sendiri-sendiri. Lalu ketika kita ingin menghubungkan antara jumlah yang kedua dengan jumlah yang pertama, maka pada jumlah yang kedua ini diberilah robit sebagai alat penghubungnya. Sedangkan untuk naat ataupun hal yang berbentuk mufrad, artinya yang tidak berupa jumlah, ini tidak terdapat robit. Tidak perlu kita memaksakan diri bahwa pada naat ataupun hal tersebut terdapat dhamir yang menjadi pengikat dari jumlah sebelumnya. Karena keberadaan daripada hal atau keberadaan dari naat ini adalah sebagai penjelas saja, di mana hubungan dari naat atau hal dengan lafadz sebelumnya itu hanya sekedar hubungan tabi'ah saja, di mana hal ini nanti menjelaskan kepada sahibul halnya, begitu juga naat ini menjelaskan kepada man'utnya. Di dalam naat yang mufrad, maka dia ini memiliki hubungan dengan man'utnya dalam segi i'rabnya, kemudian dalam segi jenisnya, artinya dalam segi mudzakkar ataupun muannasnya, kemudian dalam segi adatnya, yaitu jumlahnya, mufrad, tasniyah atau jamaknya, dan selanjutnya dalam segi nakirah atau ma'rifatnya. Hanya sebatas hubungan ini saja, yaitu mengikutkan bentuk daripada naatnya kepada bentuk dari man'utnya. Dengan demikian, pada naat yang berbentuk mufrad ini tidak perlu dipaksakan harus ada robit atau dhamir penghubung. Beda halnya manakala naatnya ini nanti berbentuk jumlah,
maka pada jumlah itulah nanti terdapat robit, sehingga antara jumlah yang ini akan memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Contohnya seperti lafaz ro'aitu rojulan yadhaku. Ro'aitu rojulan, melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki. Ini adalah jumlah yang mandiri. Begitu juga dengan lafaz yadhaku. Yadhaku, tertawa siapa dia. Ini juga merupakan jumlah yang mandiri. Manakala jumlah yang kedua ini kita ingin hubungkan dengan jumlah yang pertama, maka pada lafaz yadhaku ini harus terdapat robit, terdapat dhamir penghubung sebagai tanda bahwa jumlah yang kedua ini masih terkait dengan jumlah yang pertama. Dalam hal ini, robit yang ada pada jumlah kedua ini berupa dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il, di mana dhamir ini maknanya kembali kepada kalimat yang terdapat pada jumlah pertama. Ro'aitu, melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki, yadhaku, yang tertawa siapa dia itu rojul. Jadi robit itu hanya ada pada naat yang berbentuk jumlah, sementara naat yang berbentuk mufrad ini tidak dibutuhkan robit. Begitu juga yang terdapat pada hal yang berbentuk mufrad, ini juga tidak terdapat robit. Beda halnya manakala hal tersebut berbentuk jumlah, maka di sana dibutuhkan robit sebagai pengikat terhadap jumlah yang pertama. Contohnya seperti lafaz jaa Zaidun ghadiban. Jaa, telah datang, Zaidun, siapa Zaid, ghadiban, padahal dalam keadaan marah. Lafaz ghadiban ini merupakan hal atau menjelaskan keadaan dari Zaid ketika dia itu datang. Bagaimana keadaan Zaid ketika datang? Ghadiban, dalam keadaan marah. Lafaz ghadiban ini adalah merupakan hal yang berbentuk mufrad, tidak berbentuk jumlah. Oleh karena itu di sini tidak dibutuhkan robit. Beda halnya manakala hal tersebut berbentuk jumlah. Contohnya seperti lafaz ro'aitu Zaidan, kemudian yabki. Ro'aitu, melihat siapa saya, Zaidan, kepada Zaid. Selanjutnya lafaz yabki. Yabki, menangis siapa dia. Kedua lafaz ini adalah merupakan dua jumlah yang mandiri, dua jumlah yang sama-sama berdiri sendiri karena memang keduanya sudah memiliki kesempurnaan makna. Dengan demikian, lafaz yabki yang merupakan jumlah yang kedua ini pada asalnya tidak memiliki hubungan dengan jumlah yang pertama. Namun, manakala kita menginginkan bahwa jumlah yang kedua ini masih memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan dengan jumlah yang pertama, maka di sini diperlukanlah yang namanya robit, yaitu dhamir penghubung sebagai pengikat kepada jumlah yang pertama. Robitnya bisa berupa dhamir yang tampak, boleh pula berupa dhamir yang tidak tampak. Manakala dhamirnya berbentuk dhamir yang mustatir, dhamir yang tidak tampak, maka pada lafaz yabki ini dhamirnya berupa fa'il dan dhamirnya ini tersimpan yang berupa lafaz huwa. Sehingga nantinya akan menjadi ro'aitu, melihat siapa saya, Zaidan, kepada Zaid, yabki, padahal menangis siapa dia Zaid. Dhamir huwa ini adalah merupakan robit yang menjadi ikatan antara jumlah yang kedua dengan jumlah yang pertama. Namun boleh pula pengikatnya ini berupa dhamir yang tampak, sehingga nanti jumlahnya ini akan berubah menjadi jumlah ismiyah, yaitu berupa lafaz ro'aitu Zaidan wa huwa yabki, atau tanpa waw hal juga tidak masalah. Ro'aitu Zaidan huwa yabki. Ro'aitu, melihat siapa saya, Zaidan, kepada Zaid, wa huwa, padahal adapun dia Zaid, yabki, ialah menangis. Jadi keberadaan dhamir huwa ini menjadi pengikat dari jumlah kedua dengan jumlah yang pertama. Jadi kesimpulannya, untuk robit pada naat ataupun hal itu ada manakala hal ataupun naat itu berbentuk jumlah. Sedangkan manakala hal ataupun naat ini berbentuk mufrad, tidak berbentuk jumlah, maka di sana tidak perlu dipaksakan ada robit.
Demikianlah beberapa penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.